Halo semuanya, jumpa lagi dengan Rosco Channel, dan pada hari ini saya akan memperkenalkan sebuah kategori baru di dunia Mini 4WD Indonesia. Jadi kategori tersebut dinamakan STO Basic. Oke, jadi ini adalah regulasinya, regulasi 2019 STO Basic Class. Saya akan membacakan regulasi secara umumnya, nanti regulasi yang lain akan kita bahas sambil bikin mobilnya. Jadi secara umum peraturannya harus Tamiya original, harus 4WD, dilarang menggunakan parts HG, dilarang menggunakan roller besi dan bearing, terus dilarang memotong chassis dan parts, kemudian ukuran mobil maksimalnya sama seperti kategori lain. Kemudian untuk ground clearance 1 mm, diameter ban minimal 22 mm yang artinya bannya boleh dibubut maksimal 32 mm. Kemudian lebar ban yang terpasang di velg minimal 8 mm. Nah, jadi kategori ini tuh memang ditujukan untuk para pemula, dan seperti yang kalian lihat tadi tidak boleh ada kegiatan potong memotong. Jadi saya akan memulai satu persatu per bagian. Nah, untuk chassisnya saya akan memilih chassis MA karena menurut saya chassis level tertinggi yang dapat saya gunakan di bawah MS Flex adalah chassis MA. Buat saya secara pribadi yang performanya bisa mendekati MS Flex sebenarnya hanya MA. Itu menurut saya ya, karena saya terbiasa menggunakan MA. Oke, sekarang kita buka aja. Oke, ini chassisnya. Ingat ya, tidak boleh ada kegiatan potong memotong sama sekali di chassisnya. Begitu juga di parts-parts lainnya. Jadi semua part ini hanya boleh dipasang tanpa boleh dipotong sama sekali. Nah, perlu diingat untuk bearing yang digunakan pun hanya diperbolehkan bearing plastik. Jadi sebagai contoh hanya bearing seperti inilah yang boleh digunakan pada mobil, dan nggak boleh pakai bearing 620 ataupun bearing metal lainnya. Hal yang perlu diingat karena semua parts yang kebanyakan kita pakai adalah plastik, pastikan kalian memperhatikan ujung-ujung dari setiap parts, karena biasanya kalau plastik itu ada part sisanya. Contohnya kayak gini nih. Kelihatan nggak? Nah, tonjolan seperti ini pun nantinya bisa mempengaruhi performa mobil kalian. Jadi pastikan bagian-bagian menonjol seperti ini dibersihkan dan dipotong menggunakan cutter. Jadi ini kita buang dulu. Seperti kalian lihat, tonjolan berlebihannya sudah saya buang sebagian, masih ada sisa dikit, bisa dirapikan nanti. Dan saya ingatkan, karena kita menggunakan cutter dan tang potong yang sifatnya tajam, hati-hati saat menggunakannya. Terutama untuk adik-adik yang sedang menonton video ini, pastikan adik-adik berada di dalam pengawasan orang tua kalian agar kalian tidak cedera. Oke? Nah, setelah semua udah dibersihkan, kita pasang ke chassisnya. Jadi tinggal dimasukkan saja seperti ini. Oke. Ya, kayak gitu. Dan kita pasang di keempat bagiannya. Oke. Seperti ini ya, sudah terpasang keempatnya. Ban dan velgnya seperti sesuai peraturannya, ban boleh dibubut dan juga boleh ditembus as roda. Jadi saya akan menggunakan ban favorit saya, yaitu ban dengan ukuran 24 mm dan tipenya adalah super hard. Jadi kita pasang aja sekarang. Nah, sebelum memasang bannya, karena bearing yang kita gunakan berbahan plastik, meskipun sifatnya cukup licin sih, tapi saya tetap akan menambahkan sedikit grease pada bagian dalamnya. Sedikit aja. Lakukan ini pada keempat bagian ya. Kemudian kita pasang bannya, dan saya akan menggunakan gear super speed, jadi pasangannya adalah gear pink ini. Oke, sebelum kalian memasang ban sisi sebelahnya, karena as rodanya melewati bagian yang sudah dilumuri grease, kalian elap sedikit dulu ujung as rodanya, baru kalian pasang bannya. Ya, kira-kira seperti itu. Lakukan hal yang sama di sisi depannya. Oke, keempat bannya sudah terpasang seperti ini ya. Kemudian sekarang kita akan mempersiapkan untuk pemasangan terminal. Jadi sekarang kita akan pakai keempat bagian ini sebagai terminal support.
Jadi pada bagian terminal yang bentuknya seperti ini akan kita berikan support dengan menggunakan sepotong karet ini. Nah, asal karet tersebut yaitu berasal dari ban yang Anda suka dapat dari sebuah kit, yaitu ini nih namanya 26 mm low profile tire. Jadi dari ban situ kita potong hingga ukurannya menjadi kecil seperti ini. Kemudian kita taruh potongan karet tersebut di belakang terminalnya. Oke, seperti ini ya. Nah, setelah itu baru kita pasang support dari terminalnya seperti ini. Oke, kayak gini. Nah, terus kita pasang di sisi belakangnya. Kayak gini. Nah, bagaimana dengan sisa ketiganya? Biasanya saya kalau memasang terminal chassis EMA itu untuk ketiga sisa bagiannya menggunakan spons hijau yang ini. Jadi dipotong bentuknya kecil-kecil, kemudian sama seperti kita meletakkan potongan karet tadi, kita cukup taruh di belakang terminalnya seperti ini, kayak gini. Kemudian kita tinggal langsung pasang aja. Jadinya seperti ini. Oke, jadi lakukan hal yang sama di kedua bagian ini ya. Nah, bila terjadi kesalahan dalam pemasangan terminal, kalian gak usah khawatir. Kalian tinggal ambil item yang seperti ini bentuknya, kemudian kalian tekan dari sisi bawah di bagian sini. Oke, jadi seperti ini. Nantinya terminalnya akan bisa terdorong ke atas, kayak gitu tuh. Baru kalian angkat. Oke, jadi ini tinggal saya pasang aja terminal supportnya, dan kita udah selesai pada pemasangan terminal. Nah, untuk bagian motor di sini tertulis yang penting original Tamiya, dan ditulis juga semua jenis motor boleh digunakan. Jadi motor apapun bebas ya selama sesuai peruntukannya. Dan di sini saya akan memasang Torque 2 Pro dulu karena saya masih nggak tahu larinya seperti apa. Dan sekarang kita akan buka motor holdernya. Jadi bagian ini disebut dengan motor holder. Jangan lupa ya untuk merapikan sisa-sisa plastik seperti yang kita lakukan pada bearing tadi supaya rapi. Kemudian kita pasang motornya pada motor holder tersebut. Oke, seperti ini. Jangan lupa kita taruh switchnya terlebih dahulu ya. Oke, letakkan switchnya seperti ini. Kemudian bagian yang ini kita taruh, sangkutkan di sini. Oke, jadi sudah terpasang dengan baik. Sekarang kita akan pasang gearnya. Ntar ini saya rapin dulu ya. Oke, jadi karena kita tidak boleh menggunakan bearing 520 pada gearnya, yang akan kita gunakan adalah bagian ini untuk diletakkan di dalam gear. Oke, cukup masukkan bagian tadi ke dalam counter gearnya dan tekan sedikit sehingga akan tampak seperti ini. Kemudian pastikan kalian lumasi terlebih dahulu shaft counter gearnya. Oke, kemudian kalian pasang seperti ini. Oke. Dan pasang di tempatnya di sini nih. Ini. Oke, untuk sisi belakangnya jangan lupa pasangnya dibalik seperti ini caranya. Oke, counter gearnya sudah terpasang keduanya. Berikutnya, sebelum kita menutup gearnya dengan gear cover, kita harus lumasi terlebih dahulu dengan menggunakan oil pan ini. Jadi kita harus gunakan grease tersebut ke bagian-bagian yang akan bergesekan dengan chassis. Jadi antar gear pun sudah pasti kita akan memberikan grease. Ya, di posisi sini. Kemudian posisi samping gearnya pun juga harus kita lumasi. Jadi di bagian sini nih. Oke, kita lumasi juga.
kemudian sisi sebelahnya, dan untuk counter gearnya juga satu persatu kita pakaikan. Ingat, jangan gunakan grease terlalu banyak, karena terlalu banyak grease malah nantinya akan bikin lengket dan menghambat pergerakan gear itu sendiri. Jadi gunakan secukupnya. Di area sini juga, kemudian area belakang gear ini juga kalian pakaikan grease. Oke, lakukan hal yang sama untuk sisi belakang. Oh iya, saya ada sedikit kelupaan. Biasanya saya akan menambahkan Tamiya tape pada kedua sisi di samping sport gearnya untuk mencegah pergerakan dari gear pinknya ini. Jadi saya akan menggunakan Tamiya tape, kira-kira potong segini, dan saya akan butuh bantuan pinset. Oke, jadi kira-kira ukurannya segini. Kemudian kita atur supaya posisi gearnya tidak menyentuh chassis sama sekali. Oke, sudah diratakan. Kita pasang Tamiya tape-nya. Oke, sudah terpasang ya. Jadi seperti kalian lihat, bagian gearnya jadi tidak menyentuh chassisnya. Nah, kalian lakukan hal yang sama untuk sisi belakang juga ya. Oke, sudah terpasang Tamiya tape-nya di depan dan belakang. Sekarang kita tutup dengan menggunakan gear cover, dan kita cek dulu yuk suara mesinnya seperti apa. Ini battery holder ya namanya, untuk menahan baterai. Suaranya cukup halus sih, dan saya cukup kaget karena ini kan nggak pakai bearing metal sama sekali ya. Tapi menurut saya cukup oke kok suaranya.